Bab 241. Niat jahat. Selama periode ini, kehidupan Leng Ning di klan Leng dapat dikatakan sangat menyedihkan, bahkan hingga tingkat yang sangat menyakitkan. Sejak Yan Kong dikalahkan oleh Qin Wentian, ia segera melaporkan hal ini kepada pamannya. Tentu saja ia tidak akan mengaku bersalah, melainkan mengatakan bahwa calon pengantin pamannya yang ditahan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pria lain. Oleh karena itu, paman Yan Kong, Yan Tie, segera mengirim orang ke klan Leng, memerintahkan mereka untuk menahan Leng Ning di bawah tahanan rumah. Tidak hanya itu, tempat penahanannya bukan di kediaman Leng, melainkan di kediaman Yan. Sikap semacam itu membuat Leng Ning yang sudah enggan semakin takut untuk menerima perintah tersebut. Dia tahu bahwa begitu dia masuk ke klan Yan, itu akan seperti masuk ke dalam mimpi buruk. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan monster itu padanya, dan bagaimana dia, sebagai seorang gadis muda, berani masuk ke dalam kediaman monster? Yang membuat Leng Ning semakin depresi adalah setiap hari, klannya terus mendesaknya untuk menerima perintah tersebut. Bahkan ayahnya sesekali mencoba meyakinkannya. Gerak-gerik dan kebebasannya dikontrol ketat, membuat Leng Ning putus asa. Dia bahkan pernah mempertimbangkan bunuh diri. Bagaimanapun, jika pergi ke klan yang berarti kematian, daripada mati karena siksaan monster, dia lebih baik mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri. Beberapa pelayan klan Leng merasa iba pada Leng Ning, menghela napas dalam hati. Seorang wanita muda yang cantik harus terbuang sia-sia karena nafsu seorang tua jorok. Ini terlalu tidak adil dan kejam. Leng Ning pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Pada saat itu, ayah Leng Ning muncul lagi di halaman rumahnya. Menatap putrinya, dia berkata, "Leng Ning, pertukaran akan segera terjadi, mengapa kamu belum pergi ke klan Yan?" Wajah Leng Ning dingin seperti es. Menatap ayahnya, "Hehehe, pertukaran? Untuk mendapatkan beberapa slot yang diberikan oleh Yan Tie, klan telah memilih untuk mengorbankanku?" "Leng Ning, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu mengorbankan?" Yan Tie adalah inskripsionis ilahi peringkat ketiga yang dihormati. Banyak yang ingin menikahinya, tapi ditolak. Jika kamu benar-benar menjadi selirnya, statusmu akan langsung melonjak. Ini kesempatan langka. Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Sepupu Leng Ning, Leng Lin, tersenyum sinis dari samping. "Wow, kesempatan langka? Kenapa kamu tidak pergi menggantikanku? Kenapa kamu memaksakan ini padaku?" Leng Ning tertawa dingin. "Baiklah, aku sudah menemukan orang spesialku." Leng Lin bersandar pada pemuda yang berdiri di sampingnya. Wajahnya dipenuhi rasa superioritas, diwarnai dengan kesombongan dan kebanggaan. "Leng Ning, kamu harus tahu betapa pentingnya ujian ini bagi klan Leng kita. Bukan hanya itu, klan Leng kita tidak lagi memiliki ahli inskripsionis ilahi untuk mendukung kita. Jika kita ingin mendapatkan peringkat yang layak, kita hanya bisa meminjam kekuatan Yan Tie." Ayah Leng Ning terus meyakinkannya. "Bodoh. Sejak kita tidak memiliki ahli inskripsionis, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita mendapatkan peringkat yang layak? Kita tetap akan diturunkan ke peran pendukung. Kapan manfaat terbesar dari ujian ini tidak dirampas oleh kekuatan transenden? Kapan giliran klan Leng kita? Kita bahkan tidak akan mendapat sisa-sisa darinya. Yang lucu adalah klan kita akhirnya harus memohon bantuan orang lain dan bahkan menjualku, hanya untuk mengirim beberapa orang masuk ke ujian. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu." Hati Leng Ning menjadi gelap sepenuhnya. Dia tidak lagi menganggap dirinya bagian dari klan Leng. Fen Le benar, mengapa tetap tinggal di klan seperti ini? Semakin cepat dia pergi, semakin baik. Tidak ada lagi harapan di sini. "Leng Ning." Pada saat itu, suara tiba-tiba terdengar. Leng Ning gemetar, dia mengenali suara itu. Tatapan dingin di matanya langsung menghilang, digantikan oleh senyuman, saat dia berbalik dan berlari ke arah suara itu. "Apa yang kamu lakukan?" Ayah Leng Ning berteriak. "Bukan urusanmu." Leng Ning mengabaikan ayahnya. Di sampingnya, seekor anjing salju kecil juga berlari kencang, menuju pintu masuk kediaman Leng. Qin Wentian sebenarnya merasa sedikit sedih. Setelah tiba di klan Leng, para penjaga menghalangi jalannya meskipun tahu bahwa dia adalah teman Leng Ning. Insiden ini membuat Qin Wentian samar-samar menyadari bahwa situasi Leng Ning saat ini tidak terlalu baik. Sebuah bayangan putih melompat ke dadanya. Qin Wentian mengusap bulu di kepala Little Rascal sambil tersenyum. "Kamu kangen sama aku?" "Iya ya." Suara itu bergema di benaknya,
Little Rascal terus menggosok kepalanya di dada Qin Wentian, terlihat sangat menggemaskan. Sebuah sosok cantik tiba-tiba muncul di depannya. Orang itu tak lain adalah Leng Ning. Jejak kelelahan terlihat di wajahnya saat ia memandang Qin Wentian dengan senyuman. Bagaimana kabarmu di institut? Pasti menyenangkan bisa menghabiskan banyak waktu dengan guru Bailu, kan? Masih oke, kurasa. Qin Wentian mengangguk ringan, mempertahankan ekspresi santai. Hal ini membuat Leng Ning menggelengkan kepalanya, bahkan menghabiskan begitu banyak waktu dengan kecantikan seperti Bailu, Yi masih dianggap masih baik-baik saja baginya? Bagaimana denganmu? Tanya Qin Wentian, menatap wajah lelahnya, merasa sedikit bersalah di hatinya. Dia terlalu asyik meneliti dan mempelajari tulisan suci selama periode ini dan lupa tentang keadaan Leng Ning. Tidak terlalu buruk, kurasa, hanya saja aku tidak terbiasa tidak mendengar seseorang memamerkan diri di sekitarku. Leng Ning tersenyum. Qin Wentian mengalihkan pandangannya saat melihat ayah Leng Ning, serta pasangan yang mereka temui sebelumnya, muncul di belakang Leng Ning. Wajah mereka, terutama ayah Leng Ning, terlihat sangat mengerikan. Qin Wentian menyadari saat itu bahwa senyuman di wajah Leng Ning dipaksakan. Hehe, aku tidak menyangka kau masih berani menampakkan wajahmu. Ayah Leng Ning tertawa dingin saat melihat Qin Wentian. Sumber kemarahan Yan Tie tak lain adalah pemuda di depannya, serta rumor bahwa ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Leng Ning. Tanda tanya muncul di benak Qin Wentian, mengapa dia tidak berani menampakkan diri di sini? Sepupu, karena orang ini, kau menolak menikah ke klan Yan. Leng Lin mendekat dengan senyum di wajahnya. Adapun kau, setelah menyinggung Yan Tie, kau bersembunyi begitu lama namun masih berani menampakkan diri sekarang. Baru sekarang Qin Wentian mengerti. Orang tua aneh Yan Tie adalah monster yang pernah diceritakan Leng Ning kepadanya dulu. Adapun menyinggung Yan Tie, hal ini pasti berhubungan dengan Yan Kong. Orang hina itu tidak berani membalas dendam sendirian dan memilih untuk memberitahu pamannya. Leng Ning pun terpaksa terseret sebagai korban tak berdosa. Qin Wentian tidak repot-repot melihat Leng Lin. Sebenarnya, dia merasa sedikit sedih. Kepribadian Leng Lin terbentuk karena dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Apa pendapatmu tentang ini? Qin Wentian langsung bertanya pada Leng Ning. Dia mengabaikan Leng Lin yang berdiri di samping, membuatnya mengerutkan kening dengan tidak senang. Orang ini terlalu sombong, bagaimana berani dia bertindak seperti itu di wilayah klannya. Mata indah Leng Ning menatap Qin Wentian. Meskipun dia memiliki beberapa pikiran di hatinya, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Klan yang terlalu kuat, bahkan jika Qin Wentian adalah seorang Divine Inscriptionist peringkat ketiga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang tua aneh itu, yang memiliki beberapa tahun lebih banyak dalam pencapaiannya? Dia tahu bahwa Yan Tie adalah karakter yang sangat sulit ditangani, dan tidak ingin menyeret Qin Wentian ke dalam masalahnya. Bagaimanapun, urusan ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia dan Bailu Yi adalah pasangan yang cocok. Leng Ning menghela napas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Qin Wentian. Kalian sebaiknya pergi, tempat ini sudah terlalu kacau, jadi tidak lagi cocok bagi kalian untuk tinggal di sini. Hehe, sepupu memang cukup cerdas. Leng Lin menyeringai. Sepertinya Leng Ning tidak ingin tragedi atau malapetaka menimpa teman-temannya, itulah mengapa dia memutuskan semua hubungan di antara mereka. Bagaimanapun, meskipun Leng Ning tidak mau, dia harus pergi. Jika tidak, malapetaka pasti akan menimpa dirinya, Leng Lin, instead. Gadis ini. Qin Wentian tak sengaja menghela napas saat melihat Leng Ning menghindari tatapannya. Meskipun kata-katanya kadang kasar, hatinya dipenuhi kebaikan. Pencatat ilahi peringkat 3, kan? Qin Wentian bergumam pelan sambil mendekati Leng Ning dan menarik tangannya. Aksi itu membuat Leng Ning membeku, menatap Qin Wentian tanpa berkedip. Senyum cerah seperti matahari merekah di wajahnya. Hal-hal tidak serumit yang kamu bayangkan. Setelah berbicara, Qin Wentian menatap ayah Leng Ning sambil berkata, Leng Ning sekarang milikku. Jika Yan Tie menginginkannya, suruh dia berbicara denganku. Setelah berbicara, Qin Wentian melupakan dirinya sepenuhnya. Ayah seperti itu adalah seorang yang gagal. Menggandeng tangan mungilnya, Qin Wentian berjalan menuju halaman Leng Ning. Cahaya yang bersinar terang terus-menerus berkilau di mata Leng Ning. Melihat senyuman yang bersinar di wajah Qin Wentian, hatinya berdebar kencang. Entah bagaimana, pria ini masih sama seperti dulu, terus membual tanpa peduli apapun. Tapi pada saat ini, dia tampak begitu dapat diandalkan baginya.
Jika aku bisa menjadi pacarnya, betapa indahnya itu. Leng Ning berpikir dalam hatinya. Tapi segera setelah menyadari pikirannya, wajahnya tanpa sadar memerah. Dia pasti sudah gila, mengapa pikiran itu muncul di benaknya? Ayah Leng Ning, Leng Lin, dan pacarnya berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Orang ini terlalu sombong, apakah dia menganggap dirinya sebagai tuan di tempat ini? Jika Yan Tie menginginkan Leng Ning, dia harus berbicara langsung dengan Qin Wentian? Apakah dia bahkan mampu menanggung tanggung jawab untuk mengucapkan kata-kata itu? Berapa lama lagi kamu ingin memegang tanganku? Setelah kembali ke kediamannya, Leng Ning menatap Qin Wentian dengan tajam. Baru saat itu Qin Wentian melepaskan pegangannya, menggaruk hidungnya dengan canggung. Kamu terlalu blak-blakan. Kamu belum bertanya apakah aku setuju atau tidak. Leng Ning mendengus, namun dia tampaknya sama sekali tidak kesal. Jelas dia hanya bercanda. Jika Qin Wentian benar-benar memintanya menjadi pacarnya, Leng Ning pasti akan setuju. Baiklah, kurasa kau bisa memilih untuk menolaknya, kata Qin Wentian sambil menatapnya. Kau. Leng Ning terdiam, melihat senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Apakah orang ini tidak mengerti hati wanita? Dia seharusnya memberi wanita sedikit muka agar mereka bisa keluar dari panggung, kan? Orang ini terlalu nakal, terlalu sombong. Leng Ning menggigit bibirnya dengan frustrasi. Baiklah, anggap saja aku terlalu berani. Kau bisa saja meninggalkanku setelah urusan ini selesai. Qin Wentian mengerti bahwa Leng Ning masih seorang wanita muda. Meminta seorang pria untuk berpura-pura menjadi pacarnya? Berapa banyak gadis yang berani memulai percakapan seperti itu? Bahkan jika mereka tidak malu, mereka tetap waspada agar pria itu tidak salah paham. Baiklah. Leng Ning tersenyum puas. Oh Leng Ning, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa calon asli seharusnya adalah Leng Lin? Urusan ini mudah diselesaikan, karena klanmu bisa mengganti calon menjadi kamu, seharusnya tidak masalah untuk menggantinya kembali menjadi Leng Lin. Qin Wentian mengangkat bahu, merasa sedikit tidak senang saat memikirkan nada bicara Leng Lin yang kasar. Mata Leng Ning berkilat dengan kegembiraan saat mendengar kata-kata Qin Wentian. Setelah itu, dia tersenyum dan menatap Qin Wentian. Kamu benar-benar jahat. Namun, dia merasa senang di dalam hati. Yah, ini memang ide yang sangat bagus. Bab 242. Keputusan Yan Tie. Ayah Leng Ning dan sepupunya terus mendesakinya. Bagaimanapun, setiap hari ia menolak pergi ke klan Yan, berarti sehari tambahan tekanan yang ditimpakan pada ayahnya oleh klan. Karena kultivasinya tidak menonjol, status ayah Leng Ning di klan cukup rendah. Itulah mengapa klan Leng memilih untuk mengorbankan putrinya. Kekuatan menentukan status, sementara status menentukan bagaimana orang memperlakukanmu. Dan mengenai Leng Lin, jika Leng Ning masih menolak pergi, kekhawatiran di hatinya tidak akan pernah mereda. Lagi pula, dia adalah calon asli yang dipilih. Leng Ning memiliki senyuman yang tidak sepenuhnya senyuman di wajahnya saat dia melihat ayahnya dan Leng Lin berjalan ke arahnya. Meskipun kesannya tentang Qin Wentian adalah seorang pembual, entah bagaimana, berada di sampingnya memberinya rasa aman. Mungkin karena kepercayaan diri yang dia pancarkan, tampak santai dan acuh tak acuh seperti angin dan awan yang berhembus. Namun, jika sesuatu membuatnya marah, dia pasti akan membawa ketakutan dan penyesalan bagi pelakunya. Salah satu contohnya adalah Yan Kong. Betapa indahnya pasangan ini, Leng Lin berkata dengan nada aneh, sambil menyeringai. Leng Lin, sebaiknya kamu memikirkannya dengan matang. Jika Yan Tie benar-benar marah, bahkan jika kekasih kecilmu memiliki 10 nyawa, itu masih tidak cukup. Dan apa hubungannya denganmu? Leng Ning membalas, nada suaranya membuat Leng Lin terkejut. Leng Ning sepertinya telah tumbuh menjadi lebih berani, dia tidak lagi mudah dikendalikan seperti sebelumnya. Tentu saja ada hubungannya denganku. Lagi pula, aku hanya memikirkan kebahagiaanmu. Bisa menikah dengan klan Yan, ini jelas merupakan keberuntungan. Mata Leng Ning berkedip dengan ketidaksabaran yang tersembunyi. Apakah kamu yakin menikah dengan Yan Tie adalah keberuntungan besar? Qin Wentian menatap Leng Lin, bertanya dengan ekspresi yang sangat serius. Leng Ning mengerutkan keningnya. Tentu saja. Jika begitu, aku merasa jauh lebih baik sekarang. Awalnya aku khawatir kamu akan sedih, tapi sekarang setelah tahu kamu menganggap pernikahan dengan Yan Tie sebagai keberuntungan besar, kita harus sungguh-sungguh mengucapkan selamat padamu. Qin Wentian tertawa, membuat kilatan dingin melintas di mata Leng Lin. Dia tak bisa menahan diri untuk menjawab,
Bukan aku yang akan menikah ke dalam klan Yan. Leng Ning lah yang menjadi calonnya. Ah, aku tidak memiliki takdir untuk menikmati keberuntungan sebesar itu. Aku harus menyerahkan kesempatan indah ini kepada sepupuku, kamu. Leng Ning mengangguk, senyum ceria terlukis di bibirnya. Melihat raut wajah Leng Lin, dia mengerti bahwa Leng Lin terus menekaninya karena ketidaknyamanan di hatinya sendiri. Pemuda yang berdiri di samping Leng Lin mengerutkan kening, sementara aura jahat terpancar darinya. Sikap Qin Wentian dan Leng Ning membuatnya sangat tidak senang. Mereka ingin wanita miliknya menikah ke klan Yan? Bukankah itu menghina dirinya? Apakah kamu mengerti arti peribahasa mulut yang longgar dapat menimbulkan banyak masalah? Pemuda itu menatap Qin Wentian dengan senyum dingin di bibirnya. Qin Wentian menatap balik pemuda itu dengan senyum ramah, namun nada jawabannya mengandung makna yang tajam. Karena Leng Lin percaya ini adalah perjodohan yang menguntungkan, kita akan meminta klan Yan untuk mengganti calonnya. Bagaimanapun, aku merasa dia lebih cocok. Oh, ngomong-ngomong, bisakah kalian pergi sekarang? Kalian mengganggu kami. Hehe. Leng Lin tertawa dingin, bersandar pada lengan pemuda itu. Qin Wentian tidak tahu arti kematian. Senyum di wajah pemuda itu semakin membeku. Setelah itu, dia berbalik dan membawa Leng Lin pergi, melirik Qin Wentian dengan jijik. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Aku akan menyampaikan kata-katamu kepada klan Leng. Saat sampai di pintu masuk halaman Leng Ning, pemuda itu terus melangkah, sementara garis-garis runik terbentuk di permukaan tanah. Dengan ayunan langkahnya, tulisan ilahi menyebabkan tombak panjang materialisasi dan tiba-tiba, dengan tendangan kuat, ia meluncurkan tombak yang sangat tajam itu melesat dengan ledakan melalui udara menuju Qin Wentian. Ayah Leng Ning menghela napas, sebuah tulisan ilahi peringkat kedua tingkat puncak, garis-garis runiknya ditulis dengan tingkat keahlian mendekati kesempurnaan. Qin Wentian mengayunkan telapak tangannya keluar, dengan mudah menyapu tombak panjang itu ke samping. Seorang ahli tulisan suci peringkat kedua tingkat puncak, hanya memiliki kekuatan setara dengan puncak sirkulasi arteri. Bagaimana mungkin ia bisa melukainya? Ahli tulisan suci peringkat ketiga, sesuai dengan realm Yuanfu. Kekuatanmu tidak terlalu buruk. Tapi tahukah kau tingkat dari tulisan ilahi itu? Pemuda itu melipat tangannya, dengan sikap yang tak tertandingi kesombongannya, sementara Leng Lin tertawa dingin di sisinya. Untuk mencapai tingkat kedua dalam tulisan ilahi pada usia yang begitu muda, masa depan pemuda ini tak terbatas. Bakatnya tak terukur, dan begitu ia memasuki level ketiga sebagai ahli tulisan suci, statusnya di klan Leng pasti akan melonjak. Dengan mendengus jijik, pemuda itu mengibaskan lengan dan berbalik, bermaksud pergi. Namun pada saat itu, sebelum ia sempat melangkah, suara langkah kaki menginjak tanah bergema, membuatnya terdiam kaget. Suara potongan tajam bergema, disertai perasaan bahaya yang mendekat. Pemuda itu buru-buru berbalik lagi, mengangkat tangannya untuk melepaskan serangan. Namun, ia hanya melihat seekor rok raksasa yang menakutkan menghantamnya. Saat suara tabrakan bergema, ia terpaksa mundur ke belakang, jubahnya robek, meninggalkan bekas luka berdarah di tubuhnya. Akhirnya, pemuda itu berhasil mengusir proyeksi burung rok raksasa. Mengangkat kepalanya, ia menatap Qin Wentian dengan tajam. Wajahnya pucat saat menyadari bahwa Qin Wentian telah menuliskan inskripsion ilahi lainnya. Proyeksi burung rok raksasa lainnya muncul. Kamu bahkan berani menyebut gambar anak-anak yang kamu ukir tadi sebagai tulisan ilahi. Qin Wentian menatap pemuda itu, membuat wajahnya berubah drastis. Menatap Qin Wentian dengan terkejut, pikirannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tak terkira. Bagaimana mungkin Qin Wentian mampu mengukir tulisan ilahi peringkat ketiga? Dia sangat jelas memahami seberapa tinggi pencapaiannya dalam dao tulisan ilahi, dan alasan dia muncul di klan Leng sebenarnya bukan karena Leng Lin. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk mendapatkan slot kosong untuk masuk ke pertukaran tulisan ilahi yang akan datang. Leng Lin pucat, gemetar tak sadar saat dia menatap apa yang dia lihat. Sudah berakhir. Leng Lin menatap senyuman di wajah Qin Wentian, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi dingin. Leng Ning ternyata telah menemukan seorang inskripsionis peringkat ketiga sebagai pacarnya. Jika demikian, bagaimana mungkin klan bisa menyerahkan dirinya kepada Yan Tie? Qin Wentian masih muda, potensinya belum habis, jadi jika mereka tetap bersikeras pada keputusan mereka, bukankah itu berarti menyinggung perasaannya? Dulu, karena adanya pacar inskripsionis peringkat kedua, klan Leng memutuskan untuk mengganti calon. Tapi sekarang,
untuk berpikir bahwa situasi berbalik lagi. Leng Lin gemetar hebat. Baru sekarang dia mengerti makna percakapan Qin Wentian dengannya sebelumnya. Pergi. Qin Wentian meludah satu kata. Pemuda itu hanya bisa menyeret Leng Lin yang tak bisa bicara. Ayah Leng Ning berdiri di sana, terkejut sepenuhnya. Memandang dengan kagum pada pemuda di depannya, apakah ini pacar putrinya? Mengambil napas dalam-dalam, senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara kepada Leng Ning. Ninger, kamu harus tahu bahwa aku punya alasan sendiri untuk melakukan apa yang aku lakukan. Ayahmu tidak memiliki status di dalam klan. Aku tidak memiliki kekuatan untuk menentang keputusan para petinggi. Bisakah kau pergi? Leng Ning tidak ingin melanjutkan pembicaraan dengan ayahnya. Wajah ayah Leng Ning tergagap sejenak sebelum ia mengangguk pada Qin Wentian dan meninggalkan area tersebut. Kekuatan? Status? Alasan apa lagi? Dia bahkan tidak berani membela putrinya sendiri. Tekanan yang diberikan oleh klan adalah satu hal, tetapi meskipun bakatnya rendah, dengan sumber daya yang disediakan, dia seharusnya masih bisa mencapai kekuatan yang cukup besar jika dia lebih berusaha dalam kultivasi. Menyalahkan segala hal kecuali dirinya sendiri, betapa konyolnya. Qin Wentian mengusap bahu Leng Ning, mencoba menghiburnya. Leng Ning memalingkan matanya yang memerah ke arahnya. Melihat Qin Wentian, dia tersenyum. Terima kasih sudah ada di sini. Leng Ning merasa kehangatan mengalir di hatinya. Dia belum pernah merasakan perasaan dilindungi oleh orang lain. Tidak masalah, aku kan seorang Grandmaster. Qin Wentian tersenyum lebar, membuat Leng Ning menggelengkan kepalanya lagi. Berhenti sombong, anak nakal. Oh, sekarang setelah kau menunjukkan bakatmu sebagai Divine Inscriptionist peringkat ketiga, aku takut klanku akan ingin kau ikut dalam ujian atas nama kami. Leng Ning tiba-tiba teringat pertukaran itu. Pertukaran. Qin Wentian memikirkan hal itu. Bai Lu Yi pernah membicarakan hal ini padanya. Namun, dia tidak bisa setuju untuk ikut dalam ujian atas nama Leng Clan, karena dia sudah berjanji pada Bai Lu Yi. Yah, pertukaran ini untuk para ahli tulisan ilahi diselenggarakan oleh kekuatan transenden bernama Star Seizing Manor yang tinggal di benua bulan kita. Mereka yang menduduki 3 peringkat teratas dalam pertukaran ini akan diizinkan masuk ke alam rahasia di mana ujian akan dilakukan. Setiap yang lolos dapat membawa orang lain untuk masuk ke alam rahasia bersama mereka. Peringkat pertama memiliki 10 slot, peringkat kedua 8 slot, sementara peringkat ketiga 3 slot. Tidak hanya di kota timur, kota-kota besar lain di benua bulan juga akan mengadakan pertukaran ini, memungkinkan kekuatan transenden untuk memilih pengikut yang akan masuk ke ranah rahasia. Itulah mengapa klan Leng ingin memanfaatkan kesempatan ini, berharap klan Yan akan memberikan beberapa slot kepada mereka. Klan Yan dapat dianggap sebagai salah satu klan terkemuka di kota timur, dan akan either memenangkan salah satu dari 3 peringkat teratas, atau dipilih oleh salah satu yang menang, jelas Leng Ning. Dengan mencocokkan informasi ini dengan apa yang didengarnya dari Bai Lu Yi, Qin Wentian perlahan-lahan memahami lebih banyak tentang hal ini. Klan Leng, karena peluang tipis untuk mendapatkan beberapa slot ke alam rahasia, telah memilih untuk mengorbankan Leng Ning kepada klan Yan. Tidak akan ada masalah jika dia membantu Bai Lu Yi menang dan kemudian memberikan beberapa slot kepada klan Leng. Dan memang, seperti yang dia prediksi, dalam beberapa hari ke depan, ada beberapa orang dari klan Leng yang datang mengunjungi Qin Wentian. Insiden ini membuat Leng Ning dengan jelas melihat kedinginan dan kehangatan, dua ekstrim emosi dalam manusia. Wentian Leng Ning kami selalu menjadi anak yang sangat patuh sejak kecil. Tidak hanya itu, dia juga sangat cantik, dan sekarang dia telah menemukan seseorang sepertimu yang luar biasa. Aku benar-benar bisa menyerahkannya tanpa khawatir lagi. Kakek Leng Ning tersenyum lebar, tampak sangat ramah. Namun, Leng Ning telah memberitahu Qin Wentian sebelumnya bahwa kakeknya ini belum pernah sekalipun tersenyum padanya. Dia hanya memperhatikan cucu-cucu yang memiliki bakat luar biasa. Leng Ning secara alami disingkirkan ke samping. Ketika klan Leng ingin Leng Ning menikah dengan Yan Tie, kakeknya ini dengan tegas menyetujui keputusan tersebut. Di matanya, Leng Ning hanyalah sebuah alat. Ya, Qin Wentian berpura-pura sopan saat menjawab. Aku sudah mengirim orang untuk bernegosiasi dengan klan Yan, tidak perlu khawatir. Kakek Leng Ning tersenyum bahagia. Namun saat itu, seseorang berlari mendekat dengan tergesa-gesa, membuat kakek Leng Ning mengerutkan kening dengan tidak senang. Ada apa? Orang itu melirik Qin Wentian dan Leng Ning, tetapi tidak menjawab. Wentian dan Leng Ning bukan orang luar,
Kamu bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan, kata kakek Leng Ning. Ya, Pak. Orang itu mengangguk. Yan Tie menolak untuk menukar calon. Dia mengatakan dia hanya ingin Leng Ning. Dan mengenai Qin Wentian, klan Leng sebaiknya menarik batas dengan jelas dan tidak ada hubungannya dengannya. Jika tidak, Yan Tie tidak boleh disalahkan atas balasannya. Wajah Tuan Leng tiba-tiba berubah. Sorot mata ramahnya menghilang, digantikan oleh cahaya yang berkedip-kedip. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Apa yang sedang dilakukan Yan Tie? Klan Leng sudah memberinya banyak keuntungan, mengapa dia tidak setuju untuk menukar calon? Tidak ada cara untuk bernegosiasi. Tanya Old Leng dengan dingin. Tidak, Tuan. Yan Tie sangat marah ketika saya menyampaikan berita ini kepadanya. Bahkan, dia menyuruh kami untuk mengirim Nona Leng Ning secepatnya. Jika tidak, kami tidak akan suka dengan konsekuensinya. Tidak hanya itu, dia menyuruh seseorang untuk bersiap dan menunggu kematian. Pelayan itu menundukkan kepalanya, sementara kakek Leng Ning terlihat sangat mengerikan. Kata-kata itu memang sesuatu yang akan diucapkan Yan Tie. Adapun orang yang dimaksud, jelas dia merujuk pada Qin Wentian. Pasti ada sesuatu yang lain terjadi antara Yan Tie dan Qin Wentian. Klan Leng harus memilih salah satu dari keduanya. Qin Wentian adalah seorang inskripsionis ilahi peringkat ketiga yang muda. Masa depannya tak terbatas. Yan Tie adalah seorang divine inskripsionis peringkat ketiga yang matang dengan pengalaman yang melimpah. Tingkat pencapaiannya saat ini pasti melebihi Qin Wentian saat ini. Jika mereka memilih Qin Wentian sekarang, itu sama saja dengan mereka menyerah pada kesempatan untuk mengikuti ujian. Selain itu, mereka akan dipaksa menghabiskan sumber daya mereka untuk melindungi Qin Wentian dari amarah Yan Tie. Tanggapan Yan Tie telah membuat niatnya jelas. Kematian Qin Wentian akan terjadi di tangannya. Saya akan pergi terlebih dahulu. Kakek Leng Ning memaksakan senyum saat berpamitan. Dari perilakunya, Qin Wentian sudah dapat menebak pikiran Old Leng tentang dilema ini. Dan saran Yan Tie agar dia bersiap menghadapi kematiannya sendiri? Apakah orang tua gila itu bahkan mampu melakukan hal semacam itu? Dia ingin tahu seberapa kuat orang tua gila itu sebenarnya. Bab 243. Serangan mendadak. Hati Leng Ning yang tenang kembali tegang. Matanya yang indah menatap Qin Wentian sambil menghela napas. Klan Leng tidak pernah mengutamakan persahabatan. Semua keputusan mereka didorong oleh kepentingan semata. Yan Tie memaksa mereka untuk memilih, dan pada akhirnya, aku yakin klanku akan tetap memuaskan Yan Tie. Jangan khawatir, semuanya akan berakhir sebelum kau menyadarinya. Qin Wentian menenangkan Leng Ning. Aku baik-baik saja, hanya saja aku telah menyeretmu ke dalam ini. Aku takut Yan Tie tidak akan membiarkanmu. Leng Ning merasa bersalah di hatinya. Tidak apa-apa, aku melakukannya dengan sukarela. Lagi pula, rasanya sangat menyenangkan memiliki pacar secantik ini. Qin Wentian mencubit pipi Leng Ning sambil tertawa, membuatnya menatapnya dengan tajam. Pria mesum. Tapi aku hanya menggunakan wewenangku sebagai pacarmu. Ketika Qin Wentian merasakan kelembutan pipi Leng Ning, api tak tertahankan menyala di hatinya. Ia segera menarik tangannya, takut akan kehilangan kendali. Qin Wentian membantu Leng Ning sebagai teman. Dia tidak ingin berpura-pura dan kemudian entah bagaimana mengubahnya menjadi kenyataan. Aku akan keluar berjalan-jalan. Qin Wentian berbalik dan pergi. Leng Ning menatap punggungnya yang menjauh sambil bergumam pelan. Bahkan jika aku mengizinkanmu menyalahgunakan wewenangmu, aku tidak berpikir kau berani melakukannya. Garisan hitam muncul di wajah Qin Wentian saat dia mempercepat langkahnya, berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Awalnya dia hanya ingin menggoda gadis itu sedikit, tapi siapa sangka Leng Ning malah membalikkan keadaan padanya. Betapa menyedihkannya. Aku akan ikut denganmu. Chu Mang mendekat saat Qin Wentian baru saja pergi, dan keduanya meninggalkan klan Leng. Kakak Chu Mang, mau kemana? Meskipun Chu Wei menyuruh Chu Mang mengikuti Qin Wentian tetap sangat menghormati Chu Mang. Dari lubuk hatinya, ia merasa kagum pada bakat Chu Mang serta usaha yang ia lakukan dalam berlatih. Aku ingin pergi ke arena neraka, jawab Chu Mang. Aku suka tempat itu, bisa membuat kekuatan bertarungku meningkat dengan cepat. Qin Wentian tersenyum. Arena neraka memang tempat yang sangat baik untuk mengasah kekuatan bertarung. Tekanan pertempuran di sana sangat bermanfaat untuk membantu seseorang menembus batas. Benar, mari kita pergi ke sana bersama-sama. Qin Wentian melanjutkan pertanyaannya,
Kakak Cumang, apa yang kamu rencanakan setelah menguasai kultivasi kamu? Sejak Chu hingga Kekaisaran Grensia, Cumang tidak pernah lengah. Dia pasti memiliki alasan di balik usaha kerasnya. Aku ingin menjadi cukup kuat untuk membantu kakakku dalam kultivasi. Aku tidak ingin dia mati, dia tidak boleh mati, aku ingin dia hidup selamanya. Suara Cumang dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi, membuat Qin Wentian terharu. Rasa keyakinan yang kuat terpancar dari Cumang saat itu. Kultivasinya demi Chu Wei. Bahkan jika dia sendiri mati, Chu Wei harus terus hidup. Mungkin bahkan Chu Wei sendiri tidak menyadari bahwa ketika dia menyuruh Cumang untuk hidup dengan damai setelah kematiannya di masa depan, kata-kata itu justru semakin memperkuat keyakinan di hati Cumang. Tiba-tiba, Qin Wentian menghentikan langkahnya. Sekelompok orang baru saja muncul di depan mereka, dan salah satu dari mereka adalah Yan Kong. Ada cukup banyak orang yang berdiri di samping Yan Kong. Di antara mereka, ada seorang pemuda dengan tubuh kurus yang sangat menjijikkan untuk dipandang. Mata segitiganya juga memberikan perasaan yang sangat jahat. Itu orang yang berani menyentuh wanita paman. Aku bahkan tidak tahu sejauh mana hubungan mereka telah berkembang. Yan Kong berkata kepada pemuda itu sambil menunjuk ke arah Qin Wentian, dengan senyuman dingin di wajahnya. Dulu, ketika Yan Kong dipermalukan oleh Qin Wentian, dia mengabaikan kesepakatan diam-diam di antara generasi muda dan pergi mengadu kepada pamannya. Dia ingin menggunakan Leng Ning untuk menyakiti Qin Wentian. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dia rasakan pada hari itu. Dia ingin Qin Wentian mati. Hehe, tuanku memberitahu saya bahwa setelah gadis dari klan Leng dikirim ke kediaman kami, dia akan memberikannya kepada saya untuk kesenangan saya. Setelah saya bosan dengannya, saya akan mengubahnya menjadi boneka. Boneka yang begitu indah benar-benar membuat saya penuh dengan antisipasi. Sesuatu yang indah yang tidak akan pernah menua, dia akan menemani saya selamanya. Mata segitiga pemuda jahat itu berkilau dengan cahaya jahat. Wajah Qin Wentian dipenuhi dengan amarah yang dingin. Mereka memang sekelompok bajingan, klan yang tidak pernah menganggap Leng Ning sebagai manusia. Mengirim Leng Ning ke sana untuk dimainkan sebelum diubah menjadi boneka? Niat membunuh yang dingin dan tajam meluap dari Qin Wentian. Pemuda jahat itu, dia tidak akan ada lagi setelah hari ini. Hehe. Yan Kong sudah bisa membayangkan adegan Leng Ning disiksa oleh pemuda ini. Tidak ada jejak belas kasihan di hatinya. Jika mereka ingin menyalahkan seseorang, Qin Wentian dan Leng Ning hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak punya mata dan menyinggung perasaannya. Qin Wentian, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan melumpuhkanmu dan menangkapmu hidup-hidup. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana wanitamu dipermainkan dan disiksa sebelum diubah menjadi boneka manusia. Ekspresi yang sangat mengerikan menghiasi wajah Yan Kong. Dia belum pernah membenci seseorang sekuat ini sebelumnya. Kakak Cumang, selain orang ini, bunuh yang lain untukku, kata Qin Wentian. Cumang mengangguk, sementara aura seorang kultivator Yuan Fu tingkat 5 meledak. Tekanan mengerikan menyelimuti udara, busur emas muncul di tangan Chu Mang saat kehendak mandatnya langsung mengunci lawan-lawan terdekatnya. Mandat. Wajah Yan Kong dan kelompoknya berubah. Sejenak kemudian, gemuruh menggelegar saat mereka semua melepaskan jiwa astral dan mandat mereka sebagai persiapan. Sius. Ujung tajam panah itu merobek ruang, menyerupai kilat emas, mencuri nyawa orang-orang yang ditembusnya. Ini adalah tingkat pertama wawasan mandat panah, Instashot. Dua kultivator tergeletak mati, dengan panah astral menembus tengah dahi mereka. Mati dalam satu tembakan. Cepat. Bagaimana serangannya bisa secepat itu? Apakah dia sudah mencapai batas lanjutan untuk tingkat wawasan pertama? Wajah Yan Kong pucat. Jika kehendak mandat Chu Mang mengunci dirinya, dia pasti akan mati. Tidak mungkin menghindarinya. Tingkat pertama mandat dapat dibagi lebih lanjut menjadi batas awal, batas lanjutan, batas transformasi, dan batas sempurna. Batas awal tingkat wawasan pertama mandat panah memungkinkan panah seseorang dilapisi dengan atribut bernama Instaforce, menyebabkan kecepatan panah meningkat drastis. Batas lanjutan memberikan peningkatan kecepatan yang lebih mengerikan, membuat panah seseorang menyerupai petir yang melintas di ruang angkasa. Tanpa meninggalkan jejak kehadiran sebelumnya, seorang ahli dalam dao panahan dapat dengan mudah membunuh orang dari jarak 1000 mil. Bertarunglah dengannya dalam pertarungan jarak dekat. Cepat, aktifkan formasi,
Yan Kong memerintahkan dengan panik. Dia khawatir Chu Mang akan menargetkannya dengan panahan. Jika itu terjadi, dia akan mati seketika. Memang, saat para kultivator di sekitarnya menyerbu Chu Mang dan menekaninya dengan serangan brutal, tidak ada lagi panah yang dilepaskan. Roar! Chu Mang meraung, dan tiba-tiba, sebuah kapak besar berwarna emas muncul di tangannya. Tubuhnya someho membesar, sementara aura mengerikan mandat lain muncul. Potong kepala! Chu Mang berteriak. Tingkat pertama wawasan mandat kapak adalah Beheader. Menghancurkan segalanya dengan kekuatan brute, ini adalah mandat kedua yang dipahami Chu Mang, dan serupa dengan yang pertama, telah mencapai batas lanjutan. Bes tubuh seorang kultivator lain terbelah dua oleh Chu Mang. Kekuatannya begitu besar hingga menimbulkan lockdown pada ruang sekitar, tidak memberi kesempatan targetnya untuk menghindar. Yan Kong berdiri di sana, terkejut dengan kekuatan Chu Mang. Seorang kultivator Yuan Fu tingkat kelima puncak, bagaimana bisa dia sekuat ini? Tiba-tiba, garis-garis runik muncul di udara tipis, wajah Qin Wentian memucat, dia merasa seolah-olah telah masuk ke ruang lain. Formasi. Qin Wentian mempelajari formasi tersebut dengan detail. Jadi, formasi ini sudah disiapkan sebelumnya, dia tidak menyadarinya sebelum diaktifkan karena fluktuasi energinya disembunyikan oleh suatu teknik. Dia terlalu ceroboh. Setelah formasi diaktifkan, senyuman muncul di wajah Yan Kong. Baik, sekarang aku ingin melihat bagaimana dia akan mati. Di dalam formasi, Qin Wentian menyadari bahwa kontur Yan Kong dan pemuda berwajah jahat itu menjadi kabur, seolah-olah mereka ada di sini, namun sangat jauh. Tidak ada cara untuk melukai mereka. Berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin masih mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan mudah, bukan dengan siksaan. Yan Kong menatap Qin Wentian dengan jijik. Kakak Chu Mang, panggil Qin Wentian. Aku baik-baik saja, hanya saja ruang ini terasa sedikit aneh, jawab Chu Mang. Pertahankan diri dulu, tambah Qin Wentian. Setelah itu, dia melihat pemuda berwajah menyeramkan itu mengibaskan tangannya, dan sejumlah tombak hitam terbuat dari tulang meledak ke arahnya. Qin Wentian menutup matanya, memperluas indera-inderanya, memikirkan garis-garis runik yang berkilauan dari inskripsion ilahi formasi tersebut. Boom! Ia menendang tanah, dan sejumlah gunung kecil muncul mengelilinginya, melindungi dirinya dari serangan tombak tulang. Dia benar-benar seorang ahli tulisan ilahi peringkat ketiga. Tatapan pemuda jahat itu menjadi dingin. Dengan gelombang tangan lainnya, tombak tulang berhamburan dari langit, serangan-serangan itu bertambah jumlah dan kecepatannya, mengeluarkan suara mengerikan, berdesing, dan menusuk telinga. Metode pemecahan formasi. Selama aku memahami inti dari formasi, aku dapat menghancurkannya. Qin Wentian mengingat informasi yang dia baca dalam catatan Bai Luyi. Salah satu volumenya membahas metode formasi, dan disebutkan bahwa meskipun formasi dapat mengalami berbagai perubahan, selama seseorang memahami inti dari formasi tersebut, dia dapat meniadakannya dengan mudah. Di sana, Qin Wentian merasakan lokasi inti formasi. Inti formasi sulit dideteksi, dan lebih sulit lagi untuk dihancurkan. Qin Wentian tidak langsung bertindak untuk menetralkan formasi. Dia terus bertahan dari hujan tombak tulang sambil mengerutkan kening. Murid Yan Tie ini sudah begitu kuat, seberapa kuatkah Yan Tie sendiri? Tak heran dia begitu sombong. Dia masih menolak untuk berlutut. Baiklah, tusuk lengan dan kakinya dan lumpuhkan dia. Aku ingin dia menonton saat kau memuaskan Leng Ning. Yan Kong menatap Qin Wentian dengan mata tajam. Rasa malu dari masa lalu, dia ingin membalas dendam 10 kali lipat. Namun, seolah-olah Qin Wentian tidak mendengar kata-katanya. Mata tertutupnya tiba-tiba terbuka, dengan kilatan cahaya tajam di dalamnya. Qin Wentian menusuk dengan jarinya, menyebabkan formasi bergetar, dan tombak tulang hancur berantakan. Batalkan! Qin Wentian menggeram, saat bentuk terbalik dari garis-garis runiknya terbentuk di ruang di depannya. Suara gemuruh bergema saat formasi sebelumnya hancur, meninggalkan Yan Kong dan pemuda berwajah jahat itu berdiri terpaku. Saat formasi runtuh, Chu Mang memamerkan kecepatannya saat meledak dengan momentum gila. Mengayunkan kapaknya ke depan, seorang kultivator lain dengan mudah dibunuh oleh tangannya. Qin Wentian melangkah maju, hanya untuk melihat pemuda berwajah jahat itu menggosok cincin antar dimensi dan sebuah boneka berbentuk manusia muncul. Mata Qin Wentian menyempit saat sebuah adegan melintas dalam ingatannya. Hades!
Pemuda berwajah jahat itu ternyata adalah kultivator jahat yang dikalahkan oleh Bai Lu Yi dalam duel mereka di arena neraka. Kakak Cumang, bunuh dia. Qin Wentian berteriak sambil bertahan dari serangan boneka. Cumang mengangguk sebagai respons saat busur emas terbentuk di tangannya. Seketika, Hades hanya merasakan sensasi terkunci, matanya melebar karena ketakutan. Mati! Cumang meraung, sambil melepaskan 3 anak panah secara bersamaan. Panah-panah itu berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus otak Hades yang sedang melarikan diri. Momentum dari panah-panah itu membuatnya terlempar sejauh beberapa meter, sebelum akhirnya terjatuh ke tanah, tewas. Darah mengering dari wajah Yan Kong saat menyaksikan kematian mendadak itu, dia begitu ketakutan hingga wajahnya pucat seperti kertas. Bab 244, Amarah Yan Tie. Sial, dia mati, dia mati. Yan Kong menatap dengan ngeri pada teman seperjuangannya yang kalah. Hades benar-benar telah jatuh. Hati Yan Kong berdebar kencang karena ketakutan. Di luar, Hades adalah murid pamannya, Yan Tie, tetapi dia tahu rahasianya. Hades juga adalah anak kandung pamannya. Pamannya, Yan Tie, adalah seorang yang aneh dan menyimpang yang mengutamakan kerahasiaan mutlak. Tidak mungkin dia benar-benar akan mewariskan semua teknik dan pengetahuannya kepada orang lain. Bahkan sebagai keponakan, dia diperlakukan sedikit lebih baik dibandingkan yang lain, tetapi hanya sedikit. Hades lahir dari salah satu hubungan seksual Yan Tie dengan seorang wanita, tetapi wanita itu hanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yan Tie dan anaknya. Dia dipaksa melahirkan, dan kemudian bunuh diri tak lama setelah itu. Hal ini membuat Yan Tie menjadi semakin aneh. Dia tidak berani memberitahu Hades bahwa dia adalah ayah kandungnya. Alih-alih, ia memanjakan Hades dengan segala bentuk perlakuan mewah dan sangat menyayanginya, menerimanya sebagai murid dan membimbingnya menjadi seorang Divine Inscriptionist peringkat ketiga. Hal ini diungkapkan kepada Yan Tie oleh ayahnya, dan ia diperingatkan untuk tidak pernah membocorkan rahasia tersebut. Yan Kong dapat membayangkan betapa mengerikannya balas dendam yang akan dilakukan oleh pamannya yang kejam, jika ia mengetahui bahwa putra tunggalnya telah meninggal. Tidak hanya itu, hidupnya saat ini berada di bawah kendali Qin Wentian. Setelah kematian Hades, boneka itu berdiri dengan kosong, karena pengendalnya telah mati. Chu Mang membantai yang lain dengan kekuatan tirani, sementara Yan Kong hanya bisa gemetar ketakutan saat melihat Qin Wentian mendekatinya langkah demi langkah. Bagaimana kau ingin mati? Niat membunuh Qin Wentian meluap, mengelilingi Yan Kong. Yan Kong begitu ketakutan hingga kakinya lemas, ia terjatuh ke belakang dan duduk di tanah. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, klan Yan akan membalas dendam dengan sepenuh hati. Kau dan teman-temanmu akan ikut mati bersamaku. Qin Wentian mengerutkan keningnya, dia tahu kata-kata Yan Kong benar. Tempat ini adalah benua bulan, bukan Chu. Klan Yan adalah klan besar di kota timur dan seharusnya memiliki beberapa penguasa bintang utara di dalamnya. Jika mereka membalas dendam untuk Yan Kong, itu pasti akan sangat merepotkan. Dia mungkin bahkan harus meninggalkan benua bulan jika hal itu terjadi. Sayangnya, masih ada hal-hal yang belum ia selesaikan, seperti menaklukkan Institut Rusa Putih. Jika ia menguasai kekuatan penuh institut, ia tidak akan ragu dan langsung membunuh Yan Kong. Qin Wentian membuat keputusan, meskipun ia tidak membunuh Yan Kong sekarang, ia akan membuatnya membayar harga. Cahaya dingin bersinar di matanya saat sebuah tombak kuno muncul di tangannya. Dia menatap Yan Kong yang duduk di tanah, dan tombaknya melesat, menusuk ke arah tubuh bagian bawah Yan Kong. Tidak. Jika kau mencoba mencari masalah denganku lagi, maka jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Qin Wentian berkata dengan dingin, mengambil tombak kuno itu sambil berjalan pergi. Pertempuran hari ini disaksikan oleh terlalu banyak orang. Jika dia membunuh Yan Kong, hal ini akan segera sampai ke telinga klannya. Jika dia ingin membunuh Yan Kong, dia harus mencari tempat lain untuk melakukannya. Yan Kong masih gemetar, dia hampir saja mati. Saat dia menyadari bahwa dia mengompol, wajahnya menjadi sangat jelek untuk dilihat. Meskipun dia benar-benar takut pada Qin Wentian, dia tidak akan pernah memaafkannya. Ini adalah kali kedua dalam hidupnya dia dipermalukan. Tidak hanya itu, orang yang melakukannya adalah seorang rakyat biasa tanpa latar belakang. Bagaimana dia bisa mentolerir orang seperti itu melangkahi kepalanya? Dan begitu Qin Wentian pergi, boneka yang tadi menatap kosong tiba-tiba bergerak. Perlahan, ia mendekati Yan Kong, menatapnya dengan dingin.
Hal ini membuat bulu kuduk Yan Kong merinding dan keringat bercucuran dari dahinya. Paman. Suara Yan Kong bergetar. Hanya ada satu kemungkinan mengapa boneka itu masih bisa bergerak setelah pengendalnya meninggal. Paman Yan pasti telah menambahkan sesuatu padanya untuk mengawasi Hades. Jika demikian, Paman Yan pasti sudah tahu bahwa Hades telah meninggal. Klan Yan, Kota Timur, Benua Bulan. Di atas bangunan-bangunan yang berjejer, seorang pria tua berwajah mengerikan melayang di udara, wajahnya menghitam karena amarah. Aura yang menakutkan dan jahat memancar darinya, sementara suara geraman yang rendah keluar dari tenggorokannya. Anakku, bajingan yang membunuhmu. Aku akan mencabik setiap ototnya dan menghancurkan tulangnya sebelum mengubahnya menjadi boneka untuk membalaskan dendamu. Semua ini salahku, anakku. Aku tidak melindungimu cukup baik. Yan Tie berteriak histeris dalam kesedihan dan kegilaan, membuat orang-orang di bawahnya gemetar mendengar jeritan mengerikan itu. Dia gila karena kematian anaknya. Semua orang sangat jelas tentang karakter Yan Tie. Di klan Yan, dia bahkan tidak perlu menghormati karakter tingkat tua. Di hatinya, hanya ada anaknya, itulah mengapa dia bersedia menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan dan mendidiknya. Tapi sekarang, anaknya dibunuh. Semoga Tuhan mengasihani target balas dendamnya. Kali ini, Yan Tie benar-benar marah. Setelah beberapa saat, Yan Tie muncul di samping Yan Kong. Begitu melihat Yan Tie, Yan Kong langsung berlutut. Paman, Konger telah mengecewakan Anda, saya tidak tahu ini akan terjadi. Melihat kegilaan di mata paman yang sesat itu, Yan Kong merasa lebih takut daripada saat hampir dibunuh oleh Qin Wentian. Jika monster ini benar-benar gila, bahkan ayahnya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Siapa yang melakukannya? Suara serak Yan Tie terdengar. Nada suaranya begitu dingin hingga membuat orang gemetar tanpa sadar, seolah-olah dinginnya bisa meresap ke tulang-tulang mereka. Orang yang memberi perintah untuk membunuh kakak seniorku tak lain adalah pemuda yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Leng Ning, orang yang aku ceritakan padamu tadi. Dan mengenai pria besar yang bersamanya, aku tidak menyangka dia sekuat ini. Yan Kong menjelaskan dengan gemetar. Di mana mereka sekarang? Yan Tie bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Tapi meskipun mereka melarikan diri, Leng Ning tidak mungkin bisa kabur. Ekspresi menyedihkan melintas di mata Yan Kong. Memang, setelah mendengar kata-katanya, Yan Tie tertawa gila-gilaan. Ayo, kita pergi ke klan Leng. Ya, Paman. Yan Kong mengangguk, lalu memimpin Yan Tie menuju klan Leng. Qin Wentian dan Leng Ning, keduanya akan mati. Qin Wentian tidak pernah menyangka bahwa Hades adalah anak Yan Tie. Alasan dia tidak membunuh Yan Kong adalah untuk memberi muka kepada klan Yan, sehingga dia bisa mendapatkan sedikit kedamaian dan waktu untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Sayangnya, hal-hal biasanya terjadi sebaliknya dari yang diharapkan. Qin Wentian dan Chu Mang tiba di arena neraka. Dulu, saat Qin Wentian belajar tulisan ilahi bersama Bai Lu Yi, Chu Mang sudah lama menjadi pengunjung tetap di arena neraka. Nama sandinya adalah orang kasar dan memiliki catatan pertempuran 63 kemenangan dan 1 kekalahan. Hal ini membuat Qin Wentian sangat penasaran kepada siapa Chu Mang kalah. Apakah orang yang mengalahkanmu benar-benar kuat? Tanya Qin Wentian. Ya, dia sangat kuat. Dia telah menguasai 3 jenis mandat dan semuanya berada di tingkat lanjutan. Tidak hanya itu, jiwa astral dan teknik bawaan alaminya juga sangat kuat. Saat ini, aku tidak mampu mengalahkannya. Chu Mang berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Orang itu muncul setelah kemenangan ke-50ku secara berturut-turut, dan tidak hanya itu, dia adalah pendatang baru tanpa catatan pertempuran sebelumnya. Aku menduga dia mungkin orang yang disiapkan khusus oleh arena neraka. Mata Qin Wentian bersinar, dia tidak menyangka Chu Mang memiliki dugaan itu. Kakak Chu Mang, mengapa kau berkata begitu? Tanya Qin Wentian dengan penasaran. Setelah dia mengalahkanku, dia tidak melanjutkan untuk menerima pertarungan lain. Tidak hanya itu, banyak orang yang mencemoohnya saat dia turun dari panggung. Aku menduga cemoohan itu datang dari para pemenang. Meskipun arena neraka adalah arena, pada dasarnya, itu masih tempat perjudian. Mereka mungkin ingin mengembalikan batu meteor Yuan yang mereka bayarkan kepadaku setelah kemenangan ke-50 berturut-turutku, menargetkan para penjudi yang ikut arus kemenanganku. Oleh karena itu,
Aku merasa bahwa penantang itu sengaja diatur oleh mereka karena dalam situasi tersebut, jika aku kalah, mereka akan mengembalikan semua yang mereka bayarkan kepadaku dan bahkan mendapatkan keuntungan tambahan. Chu Mang menambahkan, tentu saja, ini semua spekulasi saya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau salah. Pikiran kakak Chu Mang masuk akal. Qin Wentian memikirkan hal itu. Setelah itu dia tersenyum. Betapa liciknya Hell Arena, saya setuju. Mereka pasti telah mengatur penantang itu khusus untukmu. Chu Mang tidak bisa menahan tawa saat melihat Qin Wentian setuju dengan hipotesisnya. Arena neraka itu curang. Jangan khawatir, kakak Chu Mang, aku akan membalas dendam untukmu. Tunggu saja nanti. Qin Wentian tertawa. Chu Mang juga tertawa. Baiklah, aku akan menonton dan melihat nanti. Serahkan padaku. Qin Wentian mengangguk saat ia memasuki terowongan untuk pendaftaran kembali. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran Qin Wentian tiba. Ketika Qin Wentian muncul di arena, penampilannya memicu kegemparan yang hebat. Meskipun ia hanya pernah muncul sekali sebelumnya, rekor pertarungannya yang mencatatkan 30 kemenangan berturut-turut bukanlah sesuatu yang mudah ditiru. Dengan Kirin muncul hari ini, penonton semua tahu bahwa mereka akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Dan seperti yang diharapkan, Kirin dengan mudah mengalahkan semua penantang. Terlepas dari lawannya, dia menghancurkan mereka dengan kekuatan mutlak, mengakhiri setiap pertarungan dalam waktu 10 napas. Tidak lama setelah itu, rekor pertarungan Kirin mencapai 47 kemenangan berturut-turut, 0 kekalahan. Para penonton yang berpengalaman, semua mengalihkan perhatian mereka ke arena kiri, tempat Kirin berada. Sorot mata licik melintas di mata mereka, mereka tahu bahwa arena neraka akan bergerak kapan saja, dan karena itu, hampir semua dari mereka bertaruh besar bahwa Kirin akan kalah. Peluang kemenangan Kirin sangat tinggi karena 47 kemenangan beruntunnya. Meskipun peluang kekalahannya kecil, jika mereka bermain dengan benar, mereka pasti akan mendapat keuntungan darinya. Namun Kirin terus menang, dan rekor pertempurannya kini mencapai 50 kemenangan beruntun. Apa? Ini skema arena neraka. Banyak orang mengutuk dalam hati. Merasa tidak puas, beberapa ahli kuat di antara penonton naik untuk menantang Kirin. Namun, dalam sekejap, 50 kemenangan berturut-turut kini menjadi 56 kemenangan berturut-turut. Apakah tidak ada yang bisa mengalahkannya? Banyak orang menjadi gelisah, tingkat pembayaran untuk kekalahan Kirin bahkan lebih tinggi, kini mencapai 1,80. Pada saat itu, seorang penantang dengan kode nama Fat Bu muncul di hadapan Qin Wentian. Rekor pertempurannya adalah 15 kemenangan, 6 kekalahan, dan hanya bisa dianggap rata-rata. Melihat Kirin melawan lawan seperti itu, mayoritas penonton secara alami memasang taruhan pada Qin Wentian. Namun, masih ada beberapa yang ingin mencoba keberuntungan dan bertaruh besar pada Fat Bu. Hehe, setelah ini, rekor kemenanganmu akan dihentikan olehku. Fat Bu tersenyum lebar, membuat Qin Wentian sedikit terkejut. Seseorang dengan rekor pertarungan 15 kemenangan dan 6 kekalahan berani mengatakan hal seperti itu? Itulah kepercayaan diri seorang ahli terkemuka. Meskipun demikian, senyum lebar muncul di wajah Qin Wentian. Sepertinya arena neraka akhirnya bergerak. Bab 245. Katakan padanya, aku mencintai dia. Qin Wentian menatap penantang itu dengan senyum sinis di matanya. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri. Kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Fat Bu tertawa. Dia biasanya tidak bertindak, tapi setiap kali dia melakukannya, arena neraka harus membayar harga yang sangat tinggi untuknya. Catatan pertempurannya jelas dipalsukan. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Qin Wentian tersenyum. Namun, bahkan sebelum suaranya mereda, dia sudah merasakan hembusan angin yang kuat melanda di sekitarnya. Hembusan angin itu meresap ke atmosfer, melingkupi seluruh panggung. Fat Bu tetap berdiri di tempatnya, seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Mandat angin. Qin Wentian segera mengerti. Ini adalah kehendak mandat. Wawasan tingkat pertama mandat angin hanyalah angin, energi angin yang selalu ada. Angin bertiup semakin kencang, mengibarkan jubah Qin Wentian sementara suara yang dihasilkannya semakin mengerikan. Kekuatan angin meningkat, hingga Qin Wentian merasa akan terbelah menjadi dua hanya dengan berdiri di sana. Para kultivator bintang yang telah memahami mandat jauh lebih kuat dibandingkan yang belum. Misalnya,
Mandat kekuatan Qin Wentian di batas awal memungkinkan kekuatannya berlipat ganda. Jika ia bertarung dengan seseorang di level yang sama yang belum memahami mandat, lawannya pasti akan dihancurkan. Tiba-tiba, bayangan Fat Bu menghilang dari pandangan, seolah-olah dia telah menyatu dengan angin. Qin Wentian hanya bisa melihat bayangan-bayangan yang bergerak dengan kecepatan tinggi di sekitarnya. Cepat, dia sangat cepat. Siluet Fat Bu yang menyatu dengan angin tampak terus berubah namun selalu ada. Dalam sekejap, Qin Wentian merasakan kekuatan menghancurkan menyapu tubuhnya. Itu adalah banyak bayangan tinju yang berubah menjadi garis lurus tunggal. Energi ledakan yang terkandung di dalamnya menghantam Qin Wentian. Bahkan sebelum tinju-tinju itu mencapai tubuhnya, angin dari tinju-tinju itu sudah menghantam Qin Wentian. Qin Wentian menghindar, mengeksekusi teknik gerakan 9 Garuda Surgawi. Langkah kakinya luar biasa dan indah, meninggalkan hanya bayangan dirinya saat ia mundur dengan kecepatan gila. Secara bersamaan, ia melepaskan telapak gunung jatuh, menyebabkan puncak gunung materialisasi, jatuh dari langit untuk menghantam bayangan tinju, berusaha memblokir serangan mereka. Namun, puncak gunung itu hancur berkeping-keping oleh bayangan tinju yang berurutan dari Fat Bu, seolah-olah serangan bayangan tinju itu tak ada habisnya. Boom! Qin Wentian melepaskan serangan telapak tangan lain untuk bertahan, dan terpaksa mundur karena dampaknya. Ia dapat merasakan bahwa bayangan tinju yang terus-menerus mendekatinya mengandung kekuatan yang mengerikan. Apakah ini mandat tinju? Apa wawasan tingkat pertama untuknya? Qin Wentian menatap Fat Bu. Sangat jarang bagi seseorang di tingkat kedua Yuanfu untuk memahami dua mandat, dan lebih jarang lagi bahwa mandat-mandat tersebut berada di puncak batas awal, hanya setengah langkah dari batas lanjutan. Wawasan tingkat pertama mandat tinju adalah serangan berlapis, bayangan tinju saling tumpang tindih, bertumpuk satu sama lain, dan menjadi ada di mana-mana. Fat Bu terdengar sangat percaya diri, memenangkan begitu banyak kemenangan berturut-turut, sudah bisa dianggap luar biasa. Mandat kekuatanmu, jika digabungkan dengan teknik bawaanmu, memang bisa membuatmu mengalahkan banyak orang. Sayangnya, kamu tetap harus kalah di sini hari ini. Oh, begitu ya? Qin Wentian tersenyum. Tiba-tiba, Fat Bu hanya merasa gelombang kantuk menyerang kesadarannya. Dia merasa seolah-olah akan tertidur lelap. Apa? Apa ini? Kenapa aku merasa sangat mengantuk? Dia belum pernah merasakan kelelahan yang begitu kuat sebelumnya. Keyakinan yang dia kumpulkan sebelumnya seolah-olah menghilang, dan dia tidak lagi seintimidatif sebelumnya. Tingkat pertama wawasan mandat mimpi, imersi tidur. Kehendak mandat ini membuat seseorang ingin tertidur lelap, efeknya saat digunakan dalam pertempuran, sangat mendominasi. Hei, lihat juga kecepatan aku. Suara tiba-tiba terdengar di telinga Fat Bu. Dia lalu menggigit bibirnya, dan mengeluarkan teriakan amarah. Bayangan tinju tirania bertumpuk satu sama lain saat dia menyerang, seperti gelombang tsunami yang tak berujung. Namun, dia hanya melihat Qin Wentian menggabungkan telapak tangannya, menusuk ke depan, menyerupai pedang yang sangat tajam. Hancur! Tekanan mengerikan menekan Fat Bu, dan dampak dari kekuatan itu melemparkannya keluar dari arena, membuatnya terjatuh ke tanah di bawahnya. Sepertinya dia tidak mampu mengalahkan Kirin, sehingga rekor tak terkalahkannya terus berlanjut. Jika arena neraka ingin menghentikan Qin Wentian, mereka harus mengirim seseorang yang lebih kuat darinya. Aku kalah, gumam Fat Bu sambil membungkuk kepada Qin Wentian, mengucapkan terima kasih atas belas kasihan yang diberikan sebelum meninggalkan arena. 57 kemenangan berturut-turut. Mata para penonton semua menyempit. Di tempat di mana Fat Bu dan Qin Wentian bertarung, mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa Fat Bu adalah orang yang dikirim oleh Hell Arena, membuat mereka yang bertaruh pada kekalahan Qin Wentian merasa sangat optimis. Namun, harapan itu kini pupus. Momentum Kirin seolah tak terhentikan, seakan-akan dia tak tertandingi di level kedua Yuanfu. Banyak yang bertanya-tanya, apakah dia bisa mencapai 100 kemenangan berturut-turut. Kirin, pemenang. 57 kemenangan berturut-turut, 0 kekalahan, penghakim mengumumkan, sementara tepuk tangan yang memekakan telinga bergema. Rekor pertarungan ini hampir mustahil untuk dicapai. Nama sandi Kirin pasti akan terkenal di arena neraka. Apakah Anda ingin melanjutkan? Hakim menatap Qin Wentian. Tentu, Qin Wentian menjawab dengan acuh tak acuh, dan dia meraih 3 kemenangan lagi, membawa rekor kemenangannya menjadi 60 sebelum dia pergi. Rekor pertarungan Kirin kini berada di 60 kemenangan,
0 kekalahan, dan dia mencapainya dalam 2 sesi saja. Seolah-olah energi astral di dalam Yuan Fu-nya tidak akan pernah habis. Qin Wentian melirik penonton, dan senyum terlukis di wajahnya saat melihat Chu Mang memberi jempol padanya. Ingin pergi? Qin Wentian tertawa. Mari kita kembali, Chu Mang setuju. Di dalam sebuah aula besar di klan Leng, sekelompok orang berkumpul. Saat itu, Yan Tie sudah tiba. Dia berdiri di luar, hampir tidak bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Jika orang lain yang melakukannya, klan Leng pasti sudah menanganinya. Lagi pula, klan Leng juga bisa dianggap sebagai klan besar. Jadi bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang di tingkat Yuan Fu membuat keributan di dalam kediaman mereka? Bagaimana kita menyelesaikan ini? Tanya seorang tetua klan Leng. Jika kita tidak menyelesaikan ini dengan baik, kita bisa melupakan kesempatan untuk ikut dalam ujian mendatang. Tidak hanya itu, Yan Tie pasti akan mengalihkan kebenciannya pada klan Leng kita. Jadi bahkan jika kita menemukan orang lain untuk menggantikan kita dalam pertukaran, mereka pasti akan mati di tangan Yan Tie. Orang itu tak lain adalah ayah Leng Lin. Sebelumnya, ketika klan hampir memutuskan untuk mengirim Leng Lin kembali ke Yan Tie, dia hampir mati karena serangan jantung. Beruntung, Yan Tie bersikeras hanya menginginkan Leng Ning. Namun, Leng Ning berhasil mendapatkan seorang inskripsionis ilahi peringkat ketiga sebagai pacarnya. Betapa beruntungnya dia? Menurut pendapatmu, bagaimana kita menangani masalah ini? Tanya pemimpin. Orang yang meninggal adalah murid Yan Tie, tetapi dari reaksinya, jelas bahwa hubungan mereka sangat dekat. Qin Wentian pasti akan mati di tangannya di masa depan. Karena kita ingin meredakan amarahnya, kita sebaiknya menangkap Qin Wentian sebagai hadiah dan memberikannya, bersama dengan Leng Ning, kepada Yan Tie. Saya tidak berpikir dia akan menolak kita jika kita menawarkan kondisi sebaik itu. Tapi jika kita melakukan ini, bukankah reputasi klannya Leng akan tercemar? Ayah Leng Ning menyela. Leng Ning adalah putrinya, jadi meskipun dia seorang pengecut, darah tetap lebih kental daripada air. Seluruh masalah ini disebabkan oleh putrimu dan kamu masih berani menyela? Jika bukan karena kekukuhanmu, kita sudah memberikan Leng Ning kepada Yan Tie sejak lama. Jika tidak, bagaimana bisa ada situasi seperti ini hari ini? Ayah Leng Ning membeku saat merasa tatapan dingin tertuju padanya. Menghela napas dalam hati dan menggelengkan kepala, dia hanya bisa menyerah. Tanpa kekuatan, tidak ada status. Siapa yang akan kita kirim untuk bernegosiasi dengan Yan Tie? Tanya orang yang memimpin. Biarkan aku yang pergi, ayah Leng Lin menawarkan diri. Tunggu, apakah kalian benar-benar ingin mengorbankan kebanggaan klan Leng kita karena Yan Tie? Bukan hanya itu, apakah kalian semua yakin ingin mengusir seorang Grandmaster penulis tulisan ilahi peringkat 3 yang muda? Ayah Leng Ning masih berusaha sekuat tenaga untuk mengubah keputusan dewan. Yang meninggal adalah murid Yan Tie, kan? Tanya pemimpin. Ya, ayah Leng Lin mengangguk. Jika itu masalahnya, jika Yan Tie ingin balas dendam dan klan Leng kita menghentikannya, apakah kalian pikir seluruh klan yang tidak akan membantunya? Tanya pemimpin itu lagi. Ayah Leng Ning hanya bisa menggelengkan kepala. Bahkan klan yang sangat bergantung pada Yan Tie. Jadi jika dia benar-benar ingin balas dendam, mereka pasti akan mendukungnya tanpa ragu. Meskipun inskripsionis peringkat ketiga itu luar biasa, harga untuk melindunginya terlalu besar, tidak sepadan. Pemimpin itu melanjutkan dengan acuh tak acuh. Jika demikian, kita akan mengorbankan Leng Ning. Suruh seseorang memantau gerakannya, dan mulailah mempersiapkan penangkapan inskripsionis peringkat ketiga. Kita akan memberikan keduanya kepada Yan Tie. Oleh karena itu, klan Leng memutuskan untuk meninggalkan Qin Wentian dan memperbaiki hubungan mereka dengan Yan Tie. Tidak hanya itu, mereka juga akan membantu Yan Tie dalam menangkap Qin Wentian. Karena mereka sudah menyinggung Qin Wentian, mereka mungkin saja melangkah lebih jauh dan memastikan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Ide yang bagus. Banyak dari para tetua setuju. Ayah Leng Ning hanya bisa berdiri di samping, dengan rasa putus asa di matanya. Awalnya, dia sangat senang bahwa Leng Ning mengenal seorang ahli tulisan ilahi peringkat ketiga. Jika demikian, statusnya pasti akan naik di klan. Tidak hanya itu, Leng Ning adalah putrinya. Jadi jika memungkinkan, dia tentu berharap yang terbaik untuknya. Tapi sekarang, harapan itu hancur. Klan Leng telah memutuskan untuk meninggalkan Leng Ning dan Qin Wentian.
Jauh sebelum Yan Tie tiba di klan Leng, Leng Ning sudah merasa ada yang tidak beres. Instingnya memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi, akan terjadi. Sepertinya ini adalah takdirnya, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari tarikan nasibnya. Oleh karena itu, bahkan sebelum para tetua klan Leng berkumpul dalam dewan, dia sudah memutuskan untuk melarikan diri dari klan Leng. Di luar klan Leng, Leng Ning dan Fen Le berlari kencang menjauh. Tapi tiba-tiba, Leng Ning menghentikan langkahnya. Fen Le berbalik dan menatapnya. Ikutlah denganku, mari kita cari bosku. Kamu bisa pergi, jangan khawatir lagi tentangku. Tidak. Tubuh Fen Le gemetar karena kegelisahan. Ikutlah dengan kami, bosku pasti punya solusi. Percayalah padanya. Mata Leng Ning berlinang air mata saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Ini adalah takdirku. Katakan padanya, tanpa dia, aku sudah lama masuk ke klan Yan dan menjadi istri monster itu. Dia adalah cahaya di ujung terowongan hidupku. Tapi meskipun segala yang dia lakukan untuk melindungiku, tampaknya takdirku sudah ditentukan, tanpa harapan untuk melarikan diri. Tapi, aku benar-benar berterima kasih padanya. Katakan padanya untuk tidak kembali ke sini. Dan katakan padanya, untuk melupakanku. Aku tidak layak untuk dia mengambil risiko membalas dendam untukku. Dia berbalik, berlari kembali untuk menghadapi takdirnya. Air matanya jatuh seperti hujan dari langit. Kamu tidak bisa kembali ke sana. Fen Le berteriak. Biarkan aku pergi. Leng Ning berteriak, keputusasaan terdengar jelas dalam suaranya. Fen Le berdiri di sana dengan bingung, rasa sakit mengoyak hatinya. Little Rascal, yang berada dalam pelukannya, mulai menangis tanpa henti. Dan pada saat itu, Fen Le melihat bayangan Leng Ning berhenti, lalu berbalik menghadapinya. Meskipun air matanya terus mengalir, matanya mengandung senyuman yang menyentuh. Katakan pada si sombong itu, aku telah jatuh cinta padanya. Dan dengan kata-kata itu, Leng Ning berbalik lagi, kali ini dengan senyuman di wajahnya, dan berlari kembali ke klan Leng. Senyuman terakhirnya secerah matahari terik, keindahannya selamanya terpatri di hati Fen Le. Bersambung.